Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza arada li'abdihi khairan razaqahu tafaqquha fid-din wa ayyadahu bi quwwatil imani wa kamalil yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma ja'al farhana bika wa birridu minka waj'al min ahlil fahmi minka wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inni akumtu nafsi tahta hadal mizabil muhammadiyyi hakirun dalilan mudniban mustasmi'an wa yassir lana anwa'ata jaliyatikal ilahiyati wa asrari malaikatikal qudsiyati wa himami awliyaikar rabbaniyah wa fuyudati habibikal muhammadiyah. Walau annahum bidzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la riba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Amma ba'du, al-mukarramun yang saya muliakan, seluruh kiai, guru-guru, ustadz-ustadz yang pada malam ini sama-sama hadir dalam rangka Safari Maulid, katanya yang ke-8. Insya Allah katanya Safari Maulid sampai ke 40 Safari Maulid. Tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Yusuf yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya agungkan, ketua penyelenggara dan DKM serta seluruh anggotanya, juga ibu-ibu yang sama-sama sibuk mempersiapkan kegiatan Maulid atau Safari Maulid ini. Hadirin yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang saya hormati, dan mudah-mudahan semua dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang dengan kudrat irodat ridho dan inayahnya pada malam ini kita dapat berjumpa silaturahmi dalam rangka thalabil ilmi yang dihubungkan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan dan doa melalui kegiatan ta'lim pada malam ini, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebab dan dorongan akan turunnya rahmah maghfirah, ampunan dosa perdosa, dan semoga di malam ini kita ditambah ilmu Nabi
ilmu manfaat untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, kemarifatan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hikmah daripada pengajian ini kita dipanjangkan umur dengan segala kesehatannya, ditingkatkan segala ketakwaan, dipanjangkan juga harapan dan angan-angan untuk kemajuan agama. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam kita sanjungkan kehadiran paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, tabi'in, para pengikut, itbain tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, ulama salaf dan ulama khalaf. Tentunya tidak lupa kita semua yang mengikuti jejak dan langkah beliau sebagai umat yang mutabaah. Mudah-mudahan di dunia kita bisa mengikuti dan tamasuk, megang teguh akan segala ajarannya, menjauhi segala yang dicegahnya, amin ya rabbal alamin. Dan nanti di akhirat mudah-mudahan kita semua dapat terpanggil mendapatkan syafaatul ummah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian di malam ini, mari kita berdoa dengan doa yang telah terbiasa di pengajian-pengajian ya, yang dia dengan Robi Fatpana itu. 3 kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Melalui doa tadi mudah-mudahan kita dianugerahi ilmu nafi, ilmu manfaat untuk menambah keyakinan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, waktu baru menunjukkan 6:30, berapa? setengah 9 kan. Insya Allah tidak lama, karena yang nama pengajian biasanya ingin cepat-cepat selesai, tidak sama dengan hiburan. Kalau orkes Melayu kalau selesai mas sebentar ini, kalau pengajian lama-lama jenuh dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, kalau melihat yang tertulis di belakang ini Safari Maulid, Perum Permata Cikarang Selatan, Perumahan Citra Cinta Sholawat, PCS, Perumahan Citra Selatan, disalin jadi Perumahan Cinta Sholawat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di bawahnya apa? Itulah yang tertulis. Kalau di HP-HP bapak-bapak berjudul mencetak manusia berkarakter dengan sidik, amanah, patona, tablik dan patona. Pertemuan dengan Bapak Penitia pada satu hari yang lalu, beliau berpesan kiranya Pak Ustadz dalam rangka Maulidan banyak menyampaikan tentang ibadah, khususnya tentang sholat. Kalau lihat judul tadi, membuat karakter manusia dengan amanah, dengan sidik, amanah, tablik dan patona. Hadirin yang saya hormati, untuk menciptakan karakter tentunya karakter Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang ditulis, walaupun tidak terhitung sifat yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan. Hanya 4 saja: sidik, amanah, tablik dan patona. Insya Allah dengan 4 itu kita akan menjadi karakter manusia yang mengikuti jejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad manusia modern. Dikatakan dalam tadi Al-Barjanji, Muhammad itu basarun laisakal basari. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa, disebutkan manusia modern. Maka untuk menciptakan karakter yang mengikuti Nabi Muhammad itu tidak terhitung. Cukup secara global dengan 4 sifat. 1, menjadi orang sidik. Sidik itu arti kata sidik benar. Sidik. Sidik di dalamnya ada sidik benar menurut pribadi, ada sidik benar menurut hukum, ada sidik benar menurut umum. Tidak cukup benar menurut pribadi sendiri, tidak benar menurut hukum. Seperti orang punya karakter kebiasaan hari-hari mencopet atau katakanlah garong rampok. Pas dia punya istri sakit, berbaring di rumah sakit, tidak punya uang untuk menebus kepulangannya. Mereka memang sudah terbiasa mencopet lalu merampok. Pas merampok tertangkap polisi, tentunya ditanya, kenapa Anda merampok? Karena saya punya istri di rumah sakit, tidak punya untuk menebusnya, tidak punya uang untuk menebusnya, maka saya akan merampok. Memang kebiasaan saya merampok. Kata dia yang merampok teh benar, profesi dia merampok teh, tapi menurut hukum kan salah. Jadi benar tidak cukup dengan pribadi, tapi benar itu menurut pribadi kita benar, menurut hukum juga benar. Atau tidak cukup dengan benar menurut pribadi, tapi kata umum tidak benar. Seperti kita sering menemukan orang di jalan raya yang pakai pakaiannya di belakang saja atau di depan saja, rambutnya tidak dicuci, badannya udah tidak dimandikan, sekali-kali duduk di pinggir jalan. Kalau laki-laki, malulah laki-laki yang melihat. Kalau itu perempuan, juga perempuan rasa malu melihat orang tersebut. Dalam gelo jadi mana nama bener gitu teh nagok sisi jalan teh pakai pakaian teh dalam gelo jadi benar tidak cukup dengan pribadi, tapi tidak benar menurut umum. Sidik menurut pribadi, sidik menurut hukum, sidik menurut umum.
sidik definisi sidik itu mutawaqatud dohiri alal batini, sesuainya dohir dan batin, sesuainya lisan dan hati, itu baru sidik. Kita teringat akan slogan Anipin, mata tolak dan iwadon ala amalin tulita biwujusid kitihi. Ketika kita beramal, beribadat, mengharapkan pahala, mengharapkan fadilah, tulita biwujusid kitihi, maka Anda diminta untuk sidik. Sidik itu mutabaqatul dohir ala batin, sama apa yang dikatakan dengan ada dalam hati. Hati, lisan kita, mulut mengatakan A, di dalam hati juga A. Mulut mengatakan B, di dalam hati B, itu namanya sidik. Masuk ke dalam pesan Bapak RT, Bapak Ketua Penitia, tempo hari 2 hari yang lalu, mengenai sholat. Tentunya kita semua ketika melaksanakan ibadah normal, kalau mengharapkan pahala, kalau mengharapkan fadilah, untuk sampai menghasilkan fadilah tulit tapi kipihi, maka diminta untuk sidik. Sholat kita diminta untuk sidik, sama apa yang dikatakan dengan apa yang di dalam hati. Ketika kita awal masuk ke wilayah sholat, yang sholat itu menurut Sani adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Perkataan, ucapan yang ditentukan, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan ucapan salam, itu sholat namanya. Kita pertama saja dalam permulaan masuk sholat takbir. Dalam takbir tidak lain kata yang dikatakan atau bahasa dikatakan dalam takbir tidak bisa diganti selain Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Walaupun jago bahasa Arab, sekolah di Mesir 6 tahun, sekarang di Madinah 4 tahun, tetap takbiratul ihram tidak bisa diganti walaupun kampiun di dalam bahasa Arab. Tidak bisa diganti walaupun sebelah Allahur Rahman tidak boleh, atau kabir rohim tidak boleh, hanya Allah dan Akbar. Hubungkan dengan tadi, apakah takbiratul ihram yang kita lakukan, yang kita ucapkan sudah mencapai tingkat mendapatkan fadilah atau belum? Kalau saja sudah sidik, insya Allah mendapatkan fadilah dari takbiratul ihram itu. Allahu Akbar, Sunda letternya Allah yang Maha Besar. Tapi keseharian kita Allahu Akbar diartikan Allah yang Maha Agung. Dengan salah kehormatan kita mengatakan bukan Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Malah katanya kalau dengan Sunda Allah yang Maha Gede itu tidak boleh katanya. Padahal sama saja, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Gede, sama saja kan? Terus bagaimana? Bolehlah kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, tapi setelah mengetahui arti daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Besar apanya? Allah besar apanya? Pertama, untuk golongan yang awal, Allahu Akbar melihat akbar Allah di alam sogir sekaligus di alam kabir. Itu mulai ngaji nih. Akbar di alam sogir melihat akbar akal kita sendiri, apa Allah, akbar Allah di alam sogir nampaknya pada diri kita. Pekerjaan Allah yang tertera nampak pada diri kita. Kita ini hanya menjadi makhluk duhur pekerjaan Allah. Pada hakikatnya kalau Mu'arifin mengatakan
manusia termasuk kita ini adalah adamun mahdud, yang ada af'al Allah. Allahu Akbar melihat akbar af'al, sekaligus akbar di alam sogir dan akbar di alam kabir. Akbar af'al di alam sogir kita sendiri, akbar af'al di alam kabir, seluruh apal Allah dari A sampai paras itu semua adalah apal Allah. Kita apal Allah, di samping kita udara apal Allah, ke depan tidak ada ujungnya apal Allah, ke belakang semua apal Allah, ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah semua apal Allah. Besar baru mengatakan akbar, agung, setelah mengetahui besarnya apal Allah. Kalau langsung kita mengatakan Allah yang maha agung, apanya? Kan hati kita tidak bisa menentukan keagungan Allah. Kalau setelah mengetahui, yang pertama lihat apal Allah, lihat akbar af'al di alam sogir plus di alam kabir. Jangan sepotong-sepotong. Kalau melihat akbar Allah di alam sogir, artinya Allah di sini, Allah di sana, Allah jadi Allah jadi rai. Jadi banyak. Jika saja mengatakan Allah Akbar di alam kabir, di atas seluruh apal Allah, kita tidak melihat apa-apa, artinya itu orang lagi panah, bukan lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat, di makom dalam panah, hatinya menghadap Allah, akal sehatnya melaksanakan sholat dohir, nah itu baru makom dalam panah. Dia mengatakan Allahu Akbar, melihat akbar Allah di alam sogir plus di alam kabir. Allahu Akbar sama apa yang dikatakan dengan apa yang di dalam hati. Lisan mengatakan Allahu Akbar, hati melihat amal Allah di alam sogir dan di alam kabir sekaligus. Setelah itu meningkat melihat sifat, karena apal, seluruh apal adalah asal sifat. Di sini ada apal Allah, di sini pula ada kudrat dan irodat Allah. Tidak ada satupun apal yang tidak muncul dari kudrat irodat. Tidak ada satu apal di alam sogir, apal di alam kabir, apal Allah yang mutor, apal Allah yang muhtar, semua tumbuh, semua timbul dari kudrat irodat Allah. Setelah tadi melihat apal Allah di alam sogir plus di alam kabir, semuanya tumbuh dari sifat. Tertunda melihat af'al, lanjut kita naik melihat sifat Allah dengan basirah. Kalau tadi melihat af'al dengan basor dan hasil dan nadri, nilai penglihatannya di tafakur, takbiratul kita. Kalau naik sekarang melihat sifat Allah, alat melihatnya basirah, matanya hati, murokobah namanya. Setelah tadi melihat apa dalam sogir dan di alam kabir, sekarang melihat sifat Allah di alam sogir dan di alam kabir. Allahu Akbar, salat kita naik dari tafakur jadi nilai murokobah. Andaikan saja kita diberikan anugerah lebih, kemarifatan, lebih tajali, musyahadah pada Allah, maka Allah memberikan anugerah sirri, kita bisa melihat dan Allah. Tapi bukan di sini, adanya di dunia. Dibuka Allah Subhanahu Wa Taala, sirri kita melihat Allah. Walaupun tidak bisa melihat, itikadkan saja bahwa di sana ada kudrat, maka di sana ada dan Allah. Karena sifat kudrat, sifat irodat, sifat ma'ani, sifatun kodimatun, imatun bidati ta'ala. Sifat kudrat itu sifat kodim yang tidak lepas selamanya dari dat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya penglihatan kita, basirah kita, siri kita yang tidak melihat. Kembali lagi, supaya takbirul ihram kita menjadi takbirul ihram yang mendapat pahala, maka harus sidik mutabaqatul dohir ala batin, sama dohir dengan batin. Dohirnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya melihat akbar Allah, akbar amal di alam sogir pelizat kabir, akbar sifat atau akbar dan. Insya Allah kalau sudah begitu Pak RT, pesan Pak RT ceritakan sedikit tentang sholat ini. Insya Allah baru mengharapkan fadilah daripada sholat kita. Sebelum akbar ada Allah dulu.
Allah harus sama, lisan dengan ada di dalam hati, pikiran dan lisan harus sesuai. Allah asma, induk seluruh asma. Jika kita melihat kitab-kitab ilmu tauhid, asma Allah itu ada dua penafsiran. Menurut salah satu ulama, menurut sebahagian ulama, asma Allah itu adalah induk Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran 99, yang ada dalam kitab suci, 4 kitab suci ditambah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa setelah Taurat, semuanya ada 4.400 sekian asma. Induknya semuanya Allah. Udah saja baik. Allah adalah induk seluruh Asmaul Husna. Al-Qadir Allah, Al-Murid Allah, Al-Wahid Allah, Al-Ahad Allah, Al-Muhaimin Allah. Jadi semua induknya Allah. Menurut pemahaman mufassirin yang kedua, Allah itu lafaz Allah ada takdimin muqaddamahnya, ada awal permulaannya. Lafaz Allah ada mulanya dari aliha yaluhu ilahan. Ada juga yang mengatakan laha yaluhu laihan ilahan. Ada yang mengatakan dari al-ilah, dibuang harkat hamzahnya, dipindahkan dengan lama kemarifat, dibaca Allah. Setelah dibaca Allah, diidopatkan, diidghamkan lam yang ke satu dengan lam yang kedua. Udah salat idgham cukup. Taharukul awal taharukul atas kudu pisani, sukunul awal wa taharukul pisani, dibaca Allah. Diluruskan cara pembacaannya sesuai aturan baca. Ketika di sananya patah atau domah, ke depannya takhim Allah. Ketika dari sana kasroh, maka ke depannya tarkib billah. Jangan salah, jangan billah atau Allah gitu. Orang lain di luar sana bacanya Allah. Kalau kita mah ada aturannya. Dari sana patah atau domah Allah, kesananya. Kalau dari sananya kasrah billah ke depannya. Al-ilah, ilah itu ada nisbat. Nisbat daripada ilah ada 4. Ilahiyah, uluhiyah, uluha, alihah. 4 kata tadi, ilahiyah, uluha, alihah, nisbat yang 4 tadi, definisinya 1. Ahadiyatu jami'i hakikatil wujudiyah. Ini mah ngajinya Pak Ustadz kayaknya. Ini sengaja kalau Pak Ustadz yang memahami sama dengan paham semua warga, karena besok lusa Pak Ustadz ngomong lagi. Kalau hanya mengetahui memahami orang per orang, Pak Ustadz tidak mengerti, tidak dibaca lagi nanti. Kalau Pak Ustadz yang paham, insya Allah jadi paham semua. Amin. Al-ilah, ilah definisinya ahadiyatu jami'i hakikati wujudiyah. Itu bahasa Arab. Saya bukan orang Arab, tapi orang PCS. Saya mah citra perumahan, citra apa? Citra sholawat boleh. Permata, awalnya permata. Kalau lihat permata, masya Allah, ini perumahan permata. Lewat maulidan, insya Allah kalau sampai ke akar maulidan, insya Allah orang sini jadi permata semua. Amin. Karena salah satu daripada ulama sufi mengatakan annaka jauharatun tantowi asdaku mukawanatihi. Sesungguhnya kau anak umat Muhammad adalah permata. Hanya permatanya tertutup dengan kemanusiaan. Pedagang tertutup dengan dagangnya. Permata orang yang bekerja di PT tertutup dengan pekerjaannya. Orang yang sedang menguruk maca kitab tertutup dengan maca kitabnya. Padahal tidak.
orang yang telah menjadikan manusia itu kembali kepada awal kejadian. Dari mana awal kejadian manusia? Dari Nur Muhammad. Setelah kita merasakan ada jismani tidak punya fungsi, yang berfungsi adalah ruh. Ruh juga tidak berfungsi, yang berfungsi adalah Nur Muhammad. Kalau seseorang sudah melihat yang berfungsi itu adalah Nur Muhammad, itu orang jadi permata, hanya tidak dilihat orang. Kesana kemari adalah Nur Muhammad. Yang ruku adalah Nur Muhammad, yang sujud adalah Nur Muhammad. Yang sekarang jadi jismani di sini. Jismani ini hanya penampakan Nur Muhammad yang ada. Tinggal Nur Muhammad dengan Allah Ta'ala. Yang ruku Nur Muhammad menghadap ke dan Allah Ta'ala. Sekali-kali Nur Muhammadnya juga hilang, tinggal af'al Allah, sifat Allah dan dat Allah. Baru itu namanya karena Allah. Allah karena Allah sholat, tapi tidak ada Allah di dalamnya, dan itu kebohongan. Namanya bohong, dusta namanya. Allah kembali lagi ahadiyatu jam'i, jam'iyatu wujudiyah. Bahasa Arab. Saya ada orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa. Coba disundakan atau diartikan, diterjemah. Kenunggalan himpunan hakikat seluruh maujudan. Kenunggalan himpunan sakabeh anu bangsa maujud. Sudah. Kenunggalan himpunan seluruh yang maujud. Paham? Itulah Sunda. Tadi bahasa Arab. Ahadiyatu jam'i jam'iyah itu wujud dia. Bisa jadi tidak mengerti karena bahasa Arab, tapi sekali sunahkan. Kenunggalan himpunan sakabeh hakikat masa maujud. Kenunggalan himpunan seluruh yang maujud. Susah juga. Susah juga. Minum dulu. Minum dulu. Ini membuat karakter ya, karakter manusia. Menjadi karakter Rasulullah, menciptakan karakter Rasulullah, walaupun tidak 1%, walaupun tidak 1% dari Rasulullah, ada saja yang kita dapat miliki. Kenunggalan himpunan seluruh yang mau kasih aja kata yang gampang, yang singkat, gampang dicerna. Tuhan Allah adalah Tuhan yang menjadi pusat. Kalau tadi definisi tadi kurang bisa dipahami, ahadiyatu jam'iyah kemudian Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang menjadi pusat, yang menjadi induk seluruh makhluk. Pusing juga. Pusing. Dibilang Allahu Ahad, Allahu Samad juga pusing. Dieur. Ngopi ulah digulaan sama dia. Urang kejar supaya urang karasa pangeran ka Allah ulah kanu sejen. Amin. Jadi pangeran Robi, pangeran anu teu aya pangeran anu bisa diibadahan, anu hak diibadahan kecuali Allah anu ngatur makhluk. Pangeran Rohman, pangeran anu hak diibadahan dari pangeran anu diibadahan kecuali anjeunna anu welas tur asih. Ar-Rojak pangeran anu hak diibadahan anu ngarizkian, pangeran Allah, pangeran anu diiluan, anu jadi pusat. Pak urang ejah ke urang, enak urang ya hirup urang rarasaan teh asa hirup sorangan we ieu teh jismani teh da teu mikir rasa teh hirup sorangan, padahal kamari teh said maut. Kemarin lihat orang yang mati, setelah mati tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ditinggalkan ruh. Berarti yang bergerak itu ruhani. Kemana-kemana kita ngikut ruhani. Mau makan, karena ruhani yang ngajak makan. Mau datang ke pengajian, karena ruhani yang ngajak. Kalau ruhaninya di rumah, gak bakal datang ke sini. Di sana aja sinetron, gak bakal datang ke sini kalau ruhaninya tidak ngajak. Jadi paham sekali bahwa kita ini tidak apa-apanya. Segala sesuatu yang kita lakukan
adalah tergantung ruh yang ada di dalam diri kita ini. Di mana adanya rohani? Kagak tahu lagi. Rohani di mana? Tidak ada katanya. Rohani itu di alam malakut namanya. Alam malakut itu alam malaikat. Alam malakut apa? Alam arwah wan nufus. Alam malakut adalah alam hidup dan keinginan. Rarasan urang mah hayang ngopi di dieu sirah. Lain. Lamunnya aya hayang ngopi di sirah anu mau ge ngopi. Lamun di sirah mah dina dada. Lamunnya aya anu hayang ngopi teh dina dada, anu mau ge berenang boga dada keneh ngopi. Dina ruh hayang teh nya. Hirup jeung kahayang dina ruh. Dinyatakan zaman maut geus teu aya kahayang teh hirupna. Malah teu bisa awet. 2-3 harinya udah busuk. Kami tinggalkan dulu. Yakin tidak usah pakai dalil, kita mengikuti ruh kemana-mana. Itu mah gak usah pakai dalil lah. Ternyata melihat ketika orang ditinggalkan dengan ruhnya tidak bisa apa-apa. Jadi jelas-jelas kita ini hanya penampakan. Yang ada pergerakan adalah pergerakan ruh. Dari ruh sendiri di alam malakut tidak punya fungsi. La haula wala quwwata. Dia ruh bergerak karena pergerakan induknya ruh. Apa yang induk ruh? Banyak namanya. Bisa disebutkan aklul awal, bisa disebut alam jabarut, bisa disebut alam wahdat, wahidiyat. Alam jabarut itu bisa disebut ruhul adom. Jika saja kita sedang berbicara tentang ruh, itu ruhul adom namanya. Ruh tidak bisa bergerak apapun kecuali nunggu pergerakan ruhul adom Nur Muhammad. Seperti tadi kita, jismani kita tidak punya pergerakan kecuali nunggu pergerakan dari ruh. Ruh kita menunggu pergerakan dari ruhul adom. Kalau begitu bukan ngikut ruh kita ini, tapi ngikut ruhul adom. Ruhul adom ruku, kita ngikut ruku. Ruhul adom sujud, kita ngikut sujud. Ruhul adom kemana, kita ngikut ruhul adom. Nah kalau begitu mah ruhul adom agak dalam, perlu dalil. Apa dalilnya? Seluruh makhluk ngikut ruhul adom, terutama ruh kita ngikut ruhul adom. Laulaka lama khalaqtul afla. Kalau tidak ada ruhul adom, tidak ada kita, tidak ada ruh kita, tidak ada ruh orang. Karena semua diciptakan Allah dari ruhul adom, dari Nur Muhammad. Ruh adom di alam jabarut begitu pula tidak punya pergerakan sendiri. Ruh adom menunggu digerakkan Allah. Allah al-muharik, Allah al-musadir, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Allah mengizinkan, Allah menggerakkan. Ruh adom tidak pergerakan onawan. Cara kurang jismani nunggu karena pergerakan di Gusti Allah. Mun kitu mah atuh urang teh lain nuturkeun ruh, lain nuturkeun ruh adom, lain nuturkeun ruh, tapi nuturkeun Gusti Allah. Dirobahkeun ku Allah romah, dicicikeun ku Allah cinta kakara pangeran ilah ngaranna Allah. Karasa minuna kalau lamun ejahan, karasa minu kana ruh, karasa minu ruh adom, minu ka Gusti Allah. Ngus ulah loba teh ejahan da kita mau tanya jawai nya, geus bisa naramas maka dituna. Langsung Allah milu ka Allah. Keur kitu urang disebutna wujud ala sabilit tabak. Wireh wujud manusia eta dina tauhid an dibagi tilu, wujud idopi, wujud aridi, wujud hakiki. Naik kana tauhid khas, tauhid khawasul khawas, wujud idopi, wujud aridi, wujud dorpia, wujud aria, wujud tabaiyah, wujud hakiki. Ngaji deui lah ke Ustaz Aidinya. Ayeuna mah sekadar gitu gambaran ngumpul. Besok judul ayeuna mah. Da kudu bisa sekaligus matunya. Dah. Jadi ajikan kabeh bener. Sutradara. Ini terbaca. Jadi sedikit baca pangeran Allah teh maka arti. Itu sok kaliwat-liwat. Ar-Rojak pokoknya ada surat penting mah. Ya rojak. Ari Allah naon coba? Terjemahan naon? Pangeran Allah. Pangeran anu diilu
Iwan carana tadi idahnana urang milu ka ru milu ka adong ruang milu ka Gusti hakikatna urang milu ka Gusti urang keur kitu wujud alasan milik tambah wujud milu ka Gusti Allah milu ka kaeta kakara takbir-takbir karena Allah leungit karena ganjaran leungit hayang katingali batur leungit ujug wungkul ningali milu urang ka Gusti kakara tulita bin disikipihi akur lisan nyebut Allah hatege milu ka Gusti Allah itu PRT mana PRT jerang capek apa ngaji mikir gitu malah capek mikir gimana kudu mikir mah kuduna ngaji teh kuduna bla 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 oh no gitu padilah ganjaran surga gitu ngaji mah supaya rada enteng gitu ngaji mah kudu kami ceritakeun hayang menang surga mah lamun gitu atuh urang salat teh boa-boa tara kenal Allahnya begitu Allah brai we koneng pare begitu Allah buset tinggi PH langsung pikiran teu dipake pikiranna tapi lamun dipake na ngarasa minu kauluhan moal aya eta jadi we khusyuk ngaranna jadi tadarru teu dicaritakeun khusyuk ku cara kitu teh geus kabawa khusyukna aya tadarruna aya haya isin Allah aya inkisarul qalbi retakan dengan Gusti Allah taala hebat geuman ku Gusti Allah taala ajri salat di payunan Gusti Allah kemana mah salat teh bari duka deh kaliweung pikiran teu akur anu diucapkeun teu bisa di mana teu akur ulah waka mimpi hayang diganjar lantaran santet teh mata tolat iwadon ala amalin tulid tabil disikibihi nalika urang ayeuna hayang diganjar ngamal teh ngamal apa ya salat puasa lamun hayang aya Gusti Allah taala kudu sidik teh mutabaqatun dhahir alal batin akur deui urang jeung batin urang sidikna amanah atau na tabligh kebakeun ya kopi watundo yang watundo saya mau ngopi itu diajak ngaji namanya ngaji polot gitu cok-coklan harita dipacok harita ditelan lain ngaji cara barudak lain ngabamani babayan di cara gitu budak mau ke nasrib gula segala rupa datang buana barudak urang mah kolot ngaji ayeuna hayang kapake ayeuna lamun dina mutalim mah pang utamana ilmu hal ilmu pakin harita pang utamana ilmu anu ngoreksi bagian hate eta pang utama ilmu teh ulang ayeuna urang daftar di ibadah haji can kurma geus daftar ge 20 tahun hayo we ngapal kumaha ari tawaf kumaha ari sa'i kumaha duitna ge can boga ilmu hal pakin ayeuna urang sok salat ilmu salat bener Pak RT tolong Pak Haji nanti dalam rangka muludnya disambut juga salat memang betul salat dulu karena salat induk sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah kenapa jika Rasul berbicara tentang ibadah selalu berujung dengan sholat? Kenapa ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan diplomat saking dengan senyum, jika saja kita di dekat rumah kita ada saluran air besar, ada danau, kita mandi sehari 5 kali, kita kira-kira bersih itu tidak jelas ya Rasulullah bersih. Itulah sholat kan. Tapi sholat yang termasuk sholat at-tahratunil qulub min an-nasi junub. Kalau ada waktunya nanti insya Allah sholat yang mana yang bisa menghapus dosa. Yang dari duhur sholat berbuat sedikit dosa sampai asar, sholat udah lagi asar bersih, berbuat dosa lagi sedikit, sholat maghrib bersih lagi. Yang mana sholatnya bukan di pada kalamun, sholat malamun maka mah dosa. Sholat kalamun mah ya ka Allah jadi ngageureukeun. Ayeuna lamun di hadapan jenderal paman teh mah si prajurit teh
kertas udang sare ke palungun hormat. Hormati dah, maksakeun. Hatena batu hormati. Teu kanyahoan ku jenderal, lamun nyaho eta maksa teh dilulu. Ku jenderal Allah kuninga subhana rabbiyal a'la hate kemana-mana. Lamun cenah Allah teu romantohi gebrek ari teh. Bager ya Allah mah nya. Romantohi. Mongko nyebutkeun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal adi. Tapi hate kemana-mana ngaranna istijabi din ngaranna teh. Jangan main-main di agama gitu kan. Masya Allah. Lain masalah ya. Karena aku udah digali. Aduh. Itu PRT, kita pernah sok pesan sholat karena resik. Lamun PRT pesan berarti itu dibongkar. Makanya hoan. Adem-adem saja PRT. Rasaan yang menang sorga gitu. Sholat itu bener. Belum lagi PRT ketika kita takbiratul ihram di sana ada niat yang harus di satu waktu takbiratul ihram dengan niat. Ada mau corona, ada sidor, mau corona urpi, mau corona hakiki dan sebagainya. Nanti kalau PRT ngundang lagi gitu, nggak bakal selesai. Takbiratul ihramnya saja satu malam nggak akan selesai. Guys, itu satu aja lah, satu takbir Allahu Akbar. Lanjut ke sananya, ketika kita katakan iya karena budu, katakan iya karena stain, asyhadu alla ilaha dan sebagainya. Lanjut sidik amanah, amanah Allah, punya anak amanah, hati-hati. Punya harta kekayaan itu amanah, punya istri, punya suami itu amanah semua. Paling utama yang dikatakan amanah di dalam Quran adalah sholat lagi. Inna aradna amanata ala samawati. Kami memberikan atau memasarkan amanah kepada bumi, kepada langit, kepada lautan, kepada daratan. Semua pa'abaina wa asraf. Tidak nerima. Lautan disuruh sholat. Ya Allah, daripada saya disuruh sholat biar tidak jadi laut akhirnya. Langit suruh enggak kamu sholat. Ya Allah, daripada aku harus sholat lebih baik tidak jadi langit. Tidak menerima. Wahamalahal insan, diterima amanah sholat oleh manusia. Kapan menerima? Ketika kita punya lutut bisa ruku, bisa sujud, itu namanya menerima. Kita punya pinggang agak lentur ya, nggak seperti pohon listrik yang listrik, itu namanya terima gitu. Tapi wakana duluman jahula dolim, takbir tidak eling, baca Fatihah itu dolim namanya. Kau terima tapi dolim, wakana duluman jahul, dolim bodoh, tidak kepala. Dolim bodoh dan dolim itu masih saudara. Dan orang dolim itu biasanya orang bodoh. Orang bodoh itu biasa dolim, biasanya doluman jahula. Amanah, hati-hati, istri amanah, anak amanah. Lanjut. Alhamdulillah. Yes. Amanah tabligh, karakter yang ingin mengejar karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabligh menyampaikan hukum. Tadi amanah, punya anak, punya istri, sekarang ada tabligh. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan hukum dari kami walaupun satu kalimat, satu kata. Di balik tabligh adalah dayus namanya. Tidak menyampaikan hukum kitman. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Itu harus dididik, didoktrin akhlaknya, utamanya keimanan. Ketika kita punya anak tidak dididik keimanan, tidak disuruh makrifat, tidak disuruh mengenal Allah, tidak disuruh tajalli musyahadah pada Allah, disuruhnya sekolah muter-muter bau terus, yang diharapkan punya duit. Begitu keluar dari sekolah SMK, bekerja 3 bulan di rumah dulu ya, nanti ditelepon lagi,
2 tahun tidak ada telepon, tidak kerja lagi. Mana dapat sekolah tadi? Masuk tidak, ngaji tidak, baut tidak jadi duit. Maka baut dikerjakan, baut diputer-puter, tapi sambil pesantren ya. Baut untuk duniawi, pesantren untuk ukhrawi. Kalau kata lain, baut untuk hitam, kalau pesantrennya untuk putih. Karena hitam putih kan, hitam putih manusia. Umpamanya kita punya anak tidak dididik, tidak disuruh iman, tidak disuruh ma'rifat, tidak disuruh tajalli, ya naudzubillah, nanti meninggalnya tidak bawa iman dan Islam. Tentu kalau tidak bawa iman ke Islam, tidak diperiksa lagi, langsung aja dijeburin karena neraka Gusti Allah. Setelah masuk neraka, bapaknya tukang ibadah, bapaknya gemar sholat sunat, apalagi fardu, puasa sunat, Senin Kamis dan sebagainya, mau masuk surga. Sedangkan anaknya di neraka. Penyebabnya bapaknya tidak mengajar, tidak mendidik. Anaknya, ya Allah, saya tidak ridho di dalam neraka. Saya sih belum saja di dalam neraka, tapi bapak saya tolong minta diadili. Karena saya masuk neraka tidak iman. Penyebab saya tidak iman, tidak dipesantrenkan, tidak dididik dengan ayah saya. Tolong saya dihadapkan dengan bapak saya. Datangkan bapak. Nah ini bapak kamu bukan? Iya ini bapak saya. Ini bapak saya betul pak. Betul ya Allah ini bapak saya. Mau digimana kemana ya? Naj'al kuma tahta damina. Nanti batang hidung orang tua diinjak-injak dengan anaknya nanti di dalam neraka. Itu langsung ayat Al-Quran, bukan tafsir. Setelah itu Allah menanyakan, mau dibagaimana lagi? Liyakuna minal asfalin, supaya sama-sama di neraka, tapi ayah saya lebih dahsyat, lebih parah lagi disiksanya. Hanya mau masuk surga. Itu akibat dayus, akibat tidak menyampaikan hukum, tidak tabligh. Pertama, bahasa tabligh itu iddah bin nafsi, sampaikan hukum pada diri kita sendiri, terus kesananya wabiman ta'ul, terus ke keluarga. Punya istri, punya anak, punya cucu tidak dididik, jangan harap bisa masuk surga. Ditarik dengan anaknya masuk ke neraka. Hari ini memang tenang-tenang saja. Punya anak tidak ngaji, punya anak tidak tahu iman, tidak tahu Islam, tidak tahu takwa. Enak-enak saya asal anak kirim duit, enak saja. Asal anaknya baik-baik, enak. Tapi nanti naj'al kuma tahta damina, batang hidung orang tuanya diinjak-injak dengan kaki anaknya. Masih mending kalau tidak kakinya roromeheun. Roromeheun bisa tinggal sarekeutnya karena hidungnya. Bapakna mengelah, ya Allah, geus dipasrahkeun ke Pak Ustad. Di sini banyak ustad, alhamdulillah tadi saya diketemukan banyak ustad, banyak kiai. Ini kiai ini yang di sini, ini yang di sana. Ketemu dengan ustaz-ustaz, alhamdulillah para pejuang, hormati beliau, agungkan beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, sehingga bisa diterima ilmunya. Nah setelah orang tua ditanya, ya Allah, saya udah pasrahkan dan Pak Ustaz, dulu anak saya udah dikirimkan ke Pak Ustaz, disuruh ngaji Pak Ustaz. Setiap bulan saya kasih rokok 2 bungkus. Itu Pak Ustaz. Oh begitu? Iya. Udah saya serahkan Pak Ustaz. Istri saya diserahkan. Tapi untuk dididik, bukan apa-apa. Betul Ustaz? Betul ya Allah. Hanya bandel sekali nih sama anaknya. Kata Pak Ustaz menang. Jika saja Ustaznya tidak mengajar keimanan, ketauhidan, kemarifatan, ustadznya diinjak-injak dengan muridnya. Aduh. Di dunia ustadz perebut murid. Di sana ada pengajian, di sini ada pengajian, di suatu rumah. Lewat ke sini. Nah, ditanya, Papa mau di mana? Gak nyaut. Ditanya, Dek, mau di mana? Mau kemana? Gak nyaut Pak Ustadz. Kenapa? Karena ngaji ke Pak Ustadz lain. Jadi rebutan murid di dunia. Tapi nanti setelah muridnya menginjak-injak batang hidung, gurunya
2 juga terlalu banyak. Murid 2 juga terlalu banyak. Kalau telah menginjak-injak batang hidup, itu bakal terjadi. Jika Pak Ustadz dititipin anak orang, kemudian si anak tidak disuruh marifat, disuruh tajali, tidak disuruh musyahadah sama Allah, maka ustadznya yang akan diinjak-injak oleh murid-muridnya. Kalau kita melihat di satu pesantren ada yang 2000, Waduh. ada yang 3000, antri semua injak batang ibu guru. Waduh, payah ustadz. Di dunia cuma dikasih kepala domba tuh. Kalau biji korban tuh kulit dan kepalanya gitu, disebut ajengan kulit namanya. Di akhirat diinjak-injak kulit, rugi. Dengan demikian saya yakin dengan ustaz-ustaz di sini bertanggung jawab keselamatan umat di dunia dan di akhirat nanti. Hanya yang menitipkan, jangan seperti kita nanam padi ceblur. Umpama kita nanam padi, tanamkan, ditandurkan, tidak dilihat, tidak dirabuk, tidak dikasih obat. Orang lain udah panen, bawa karung 20 mau panen, kira-kira panen nggak? Ceblur, nggak dilihat-lihat. Mau ada tikus, mau ada apa, nggak bakalan panen. Anak ditunda disimpan di Pak Ustadz saya titip anak dohir batin untuk dididik, urusan agama nanti, urusan perutnya saya, urusan rohaninya Pak Ustadz. Ya terima salaman, saya terima titipan anak bapak. Ceblur, nggak dilihat-lihat. Ayo kalau begitu, ayo kita nguruskan anak orang tuh gampang. Susah anak orang, anak kita sendiri susah, apalagi anak orang. Juga bukan 1, 2, 200, 300 anak orang. Ustadz yang menangani. Jangan ceblur, lihat seminggu sekali, 2 minggu sekali, barangkali gentongnya kosong. Lihat, nanti Ustadz kabur. Kabur Ustadz, gentongnya kosong apa? Gimana anak saya Ustadz? Kemajuannya anak saya bagaimana Ustadz? Tolong anak saya biar jadi anak soleh gitu ya. Visual dikit ya, uploadnya agak kemu dikit. Nah, baru Ustadz itu tanggung jawab berat kan gitu mah. Kalau ceblur mah jangan berharap panen. Anak mau anak soleh tapi ceblur, nggak bakalan. Enaknya aja mau anak soleh. Itu Ustadz dapat, Ustadz menang juga Ustadz. Harus saling ya, saling gitu, saling mengawasi, saling bertanggung jawab, yang menitipkan dan yang dititipkan. Terus yang terakhir apa? Pak Tona, jangan dayus ya, anak didik tidak lama di sana. Pak Tona cerdas, Pak Tona pinter. Kepintaran orang terbagi 2. 1, orang jadi pinter jalur majdubin, ibtidak namanya. Kedua, jalur salikin. Kalau majdubin, ilmunya, baca kitabnya, ma'rifatnya, tauhidnya, tajalinya tanpa guru, langsung yang mendidik Allah dengan ruh kumalnya, dididik Allah melalui malaikat Jibril. Tidak punya guru dohir, dia malaikat yang mengatur. Imannya, ma'rifatnya itu sejajar malaikat, disebut iman matbu. Malaikat iman matbu, Rasul iman maksum, mukmin soleh, mukminin ahli sunnah wal jamaah iman makbul, orang ahli bid'ah iman mauquf, fasikin iman mardud. Iman makbul, iman maksum, iman makbul, iman mauquf, iman mardud. Apal besok harus, itu harus, karena di sana iman kita ini di mana? Apa iman madu? Apa iman maksum? Apa iman madud? Sama tuh kalau iman madud ya tidak iman. Iman madu, imannya malaikat. Orang ada yang kebagian iman madu, yaitu tadi orang yang punya karakter atau yang punya takdir majdubin ibtidah, imannya iman madu tanpa belajar, dicipta Allah sebagai malaikat langsung dengan marifatnya. Orang itu pun diciptakan sebagai manusia, majdub ibtidah langsung dengan marifat tanpa guru. 1.
Yang kedua jalur salikin. Kalau jalur salikin imannya, ilmunya harus belajar. Karena pada umumnya manusia salikin, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia pada umumnya lahir ke muka bumi tidak tahu apa-apa. Bodoh semua awalnya. Allah memberikan mata, Allah memberikan tangan, Allah memberikan telinga, Allah memberikan mulut, Allah memberikan hati untuk belajar. Baru sedikit-sedikit mengenal ilmu, akhirnya mengenal Allah. Itu umum banyak salikin harus belajar. Jadi iman matu untuk madubin, imannya maksum untuk para rasul, anbiya. Iman ahli sunnah, iman makbul, iman yang diterima, imannya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ilmu manusia yang salikin harus belajar. Belajar untuk mengenal Al-Quran. Al-Quran dipelajari untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala mengatakan mengenai hidayah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Syahrul Ramadan ujian di Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan, langsung majdubiin tidak nerima Quran, bisa membaca langsung begitu baca ayat Quran, ma'rifat pada Allah. Langsung tajalli, langsung usaha pada Allah. Itu majdubin. Bila terjadi kebagian majubin, maka terpaksa wabayinan minal huda, nunggu penjelasan dari orang yang telah mendapatkan hidayah. Tunggu penerangan, tunggu penjelasan dari orang yang hatinya terang. Tunggu penjelasan di jalmaan gus menang hidayah, anu hatina caan. Lamun urang ayeuna nunggu penerangan, menang penerangan di jalmaan nerangkeun ka urang teh hatina goblok, hatina poek. Guru na wae poek, komo muridna. Guru nak kencing berdiri, murid nak kencing berlari. Guru nak poekeun teu ngarti ka Allah, murid nama nemen. Buta. Gimana ngaji teh? Jero-jero tinggi dah. Mantap. Ieu dah pusing. Ngopi dah. Kopi. Ulah wakanya lu jero-jero teuing gitu. Dilaanan. Bisi jika si kabayan boga mitohan. Tas ngaleleran nyawa, begitu geus beres ngaleleran cai herangnya, cai herang nu nganteran deungeunna cek mitohana urang ngalatutut bae pake dengan sangu. Ayo kabayan ngalatutut lewas si kabayan kasawa anu beunang ngaleleran cai herang nepi kana galengan si kabayan kagok dina galengan buset pot ketemu langitna jero-jero amat cenah. Memang ketemu ayat tutut nama ngejero ieu teh. Ngajero geus kumaha teh? Cek mitohana teh dasar kabayan ngaranna ge. Moal kita li si kabayan mah sampurkeun mitohana. Kabayan eta maneh pandita ngalatutut dengan sangu cicing beunina galengan. Mitoha buset di jero tinggal tuh langitna ketemu. Dicorongkeun mitohana, corongkeun jadi deh mitohana. Can naon-naon, can ngaji can cuy eta mah. Ngaji pirakeun tadi teh ka hati. Ayeuna urang milu ka Allah. Kakalan nguping penerangan umat teh mah. Urang milu kana ruh milu kana atom, tong milu ka Allah. Pirakeun teh ka hati nu kitu. Nya, tapi geus direk otak Allah Subhanahu wa taala. Ari ngaji mah, ulah kejero-jero teh teu leuman heula. Keur milu heula ngaji. Dina pengajian anu rada jero cek urang. Beunang sagede mah ya 10 tahun heula. Ngaji. Bener jero atau henteu. Iya mah can naon-naon ustaz kabayan teh mah. Lamun aya ustaz nu ngalang teh ustaz kabayan. Masyarakat jero-jero teh naon ulang. Si kabayan teu leuman heula, coba tu urang. Kira aku batur bisa ngarang batur main kira-kira macan. Kira-kira bae mah ngadengkeun kira kita katanya. Gedean otak orangnya, gedean hati ulah murungkut. Eta anu nyaram sok ngaji jero-jero teh teh walana. Pernah Belanda, naon sobna sieun urang Indonesia palinter. Lamun pinter ngajajan orang manehna kayak di sana ku pribumi. Mata jelema teu meunang ngaji
jero-jero. Teman ngaji kitab jero-jero. Sampuna terjemah hukum menang. Ada ke kolot baheula. Teu meunang pasaten jero-jero. Saha? Teh Belanda. Saya sana lebih kayana jadi ustad Belanda. Ngahalangan teu meunang ngaji coba ke di akhirat. Jelema gara-gara bicara ku ustad na lebih teu marifat total engke daerah sok sidang. Jeung Allah Gusti abdi bola bicara ku ustad. Jero teuing cenah eta mah cek ustad teh. Gowamit eta mah. Lain bagan urang, bagan wali nu kitu mah. Mata abdi teu ngaji Gusti cenah bae nanti. Jadi abdi teu iman, teu marifat. Oh kitu. Panggil deui ustad teh. Ustad. Ulah makin jero-jero teh coba heula, coba ku urang. Teu leuman ngajina. Sagede mah 10 tahun deh heula ada. Ulah bentang lentong ngajina. Moal poe. Ngaji urang di tempat pengajian kade masuk ke pengajian mingguan, masuk ke pengajian buludan, rajaban, sahriyahan teman-teman, orang bakal menang di pemahaman. Tadi ngaji kan pakai paham, pakai otak kitanya orang lain ngaji teh bakal menang di paham. Hiji orang ngaji bakal menang pahmu ani syaitan. Kedua bakal menang pahmu ani nafsi, ketiga bakal menang paham anillah. Anu paham ani syaitan di pengajian nu ngobrol nateh nyulut jelema supaya loba bertengkar supaya dikene batur ngupur-ngupurkeun ka batur balikna teh ka imah ngupurkeun ka tanda pahmu anis syaitan eta mah atawana ngaji nateh nyaritakeun urusan-urusan anu ngadorong kana nafsu manehna pikeun nguruskeun urusan dunia poho ka akhirat pahmu anis syaitan kana kitu. Nu kadua pahmu nafsi datang ke pengajian nyaritakeun fadilah na salat sunat, fadilah duha, fadilah tahajud, fadilah salat fadilah puasa sunat, fadilah mulu dan fadilah nyeduh kopi jeung segala rupa nya dicaritakeun datang ka imah teh nu kaikeun teh fadilah we nya. Nafsu eta mah tah. Lain nafsu teh ngerjakeun sesuatu dengan itikan narik manfaat pikeun urang miceun madaratina diri urang poho ka Allah itu ngaran nafsu. Sanggeusna urang ngabahas atau lebih membaca bahwa nafsu eta beraneka ragam, aya nafsu amara, lawama, sawwala, asasa, mulhimah, mutmainnah, radiyah, madiyah, dakilo, kamilah, mukamil nafsu seueur. Aya ngajakan hadir dan bijakana goreng akhirna nafsu anu jadi goreng teh eta tah. Di mana urang bawa ngalakuin hiji perkara salat upamana. Neangan manfaatkeun urang ganjaran. Poho ka tala nafsu mamana ganjaran ieu moal. Oh, nah, negara kita. Akhirnya orang berangkat ke masjid awal waktu berjamaah 40 kali berjamaah. Sorga apanya tuh? Sorga wae. Berjamaah teh jamu hatena jeung Gusti Allah Taala, atina gomplak ka Allah Taala. Padahal dongengnya. Dongeng tapi dongeng anu sahih. Seseorang tukang ibadah puluhan tahun awal waktu salatna berjamaah meninggal dunia. Katilu poena katilu pentingna kain pikeun ku ulama ingin pi ulama teh ruyatus sholihah situn wa arbauna minan nubuwah mimpinya ulama adalah 40% kali kenabian artinya 40% kali wahyu setengah wahyu mimpina para ulama teh diimpikeun teh zaman tukang salat ibadah anu tukang berjamaah tadi teh kiamat terjadi si jamaah eta minta ganjaran ke malaikat hayang dibuka lomari ganjaran pas nepi ka ditu ka malaikat coba bukakeun lomari ganjaran berjamaah kuring pas dibuka kosong. Cek kata jalan mah piraku aing lin sakatiga tah tempo tarang aing kot hideung tarang aing teh tunggu aing kot lecet berjamaah we piraku padilahna cek malaikat golongan kami mah teh cara anjeun tukang kibul we mah bohong teh nu bohong golongan kami mah artina padilah jeung baru maki teh keuk menta eta piraku kene we malaikat menghubungi komandan Malaikat Jibril menghadap Allah Ta'ala ya Allah eta jalma keuk minta ganjaran tapi di dalam mengiring ganjaranna eueuh doa Gusti Allah Ta'ala Jibril bejakeun ka malaikat anu nungguan lomari berjamaahna bejakeun ka si amang bareto ibadah awal waktu jeung berjamaah teh karena ganjaran karena fadilah teu karena kami tak ayeuna penta we ganjaran atuh ka si fadilah oh pikiran kenapa dia tadi teh nafsu ibadah awal waktu berjamaah tapi hayang mana-mana pada 7 likur masa likur aja hiji ge waktu kada ada ingat teh ka Allah tadi teh kalau kita nyaho nya teh ingat ka Allah ada jadi pusat
yang nanti kata kalau nanti nyamun nanti ngaji-ngaji atan nih nanti kada padilah tuh kulitnya nyata akibat kurang ngaji atau ngaji orang belajar ngikut karena hawa nafsu nomor katiluna orang ngaji mingguan mulu dan atau none bakal papang jeung Pak Muanillahi dina pengajian nyaritakeun urusan keimanan kamaripatan tajali musahadah sabana balik ka imah teh loba zikir ka Gusti Allah. Itu Pak Muanillah ngaranna. Pak Muanillah disebutkeun hadis teh anu berpikirna. Mudah-mudahan nya urang ge di pengajian saeutik kitu bari mustahil penting kieu ge dan yang sekitar 12 moga-moga urang sing balik ka imah teh nambah zikrullah, nambah ka Allah, nambah usul, nambah tajali ka Gusti Subhanahu wa taala. Di mana jelema ibadah yang benar, maka karakterna bakal bisa ngikut karena sifatnya Nabi, bakal jadi jelema anu sidik benar, bakal jadi jelema amanah, moal korupsi wae gitunya, bakal jadi jelema anu tabligh, bakal jadi jelema anu cerdas, pintar. Jadilah karakter manusia ngikut karena karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngadongeng madada kita kan usah seperti gitu ya anu ayat dulu terus kadituna ngaji nepi ka peuting kurang teh hari ke subuh eta bahayana kadenya ai ngaji nepi ka peuting gotol euy ngajina ai subuh hari keluar nol ngaji nol ngaran eta hari ngaji bukan ka peuting bukan jam 12 ngajina tapi hari subuh numri wae gitu kilang bara bisa teraka di Allahu Akbar ningali kana akbar aliran dalam sogir sekaligus yang kabir kalau kabir akbar apal panggelana nilainya jadi tafakur takbirna akbar sifat tanwana nabi ka akbar dan kita mau gitu makanya kilang bara jadi kena sadaya benar bisa permohonan Pak RT sebagai ketua panitia itunya jadi ulang teh supaya jadi karakter manusia anu baik teh panggelana sehingga bisa sholat heula lain daek sholat daek mungkul sehingga daek jeung bisa sholatna oh bajar mun daek sholat banyak tapi itu bener hidup loba lantaran sholatna itu lain ahli dina sholat benerkeun sholat urang insyaallah karakter manusia anu bener sholatna dina kapagan seueur ge bakal bener da cek Rasulullah kitu. Ya, nu mantan kami sok nyaritakeun salat teh lamun jelema ayeuna bener dina salatna hal-hal lain bakal jadi bener. Ngan lamun dina salatna teu beres hatena macul makomo bakal goplah di kantor makomo bakal jadi jelema tukang pohok ka kami. Lamun bener dina salatna di kantor bakal eling ka Allah, di sawah bakal eling ka Allah, keur kuli di pabrik bakal eling ka Gusti Allah. Lamun salatna bener itu bisa eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakliding dan sadaya mudah-mudahan pertemuan orang lainnya silaturahmi orang ieu mudah-mudahan sing jadi tambah ilmu urang ilmu nanti sing katina kakak orang sadaya. Wallahumma fiqillah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.